Halo pemirsa, kita masuk ke dalam sesi insidentil membahas tentang artikel jurnal. Kali ini kita akan membahas satu artikel dari Vivek Ciber berjudul Kapitalisme, Kelas, dan Universalisme, keluar dari kebuntuan teori postkolonial. Ya, teman-teman, kita tentu sudah sering mendengar tentang postkolonialisme ya, atau teori postkolonial yang dalam tahun-tahun belakangan ini populer sekali. Nah, teori postkolonial itu ada bersinggungan dengan Marxisme dan dia juga merupakan sebuah kritik terhadap Marxisme. Jadi Marxisme itu masih dianggap sebagai paham atau pandangan yang sifatnya eurosentris dan dianggap membela imperialisme justru. Wah, ini gimana ini? Marxisme sebagai pandangan yang mendukung pembebasan kelas pekerja, yang mendaku sebagai pandangan yang emansipatif, tetapi bagaimana kok sampai bisa ada tuduhan seperti itu? Nah, di dalam sesi kali ini kita akan membahas bagaimana Vivek Ciber, seorang intelektual Marxis yang menulis buku yang sangat populer sekali dan memicu banyak perdebatan dalam kritik Marxisnya terhadap postkolonialisme. Nah, di dalam artikel jurnal ini yang ditulisnya di tahun 2014, kita bisa melihat secuplik dari argumennya yang mengkritik postkolonialisme. Jadi kita ambil materi kali ini dari artikel Vivek Ciber yang berjudul Capitalism, Class, and Universalism, Escaping the Cul-de-sac of Postcolonial Theory dari The Socialist Register tahun 2014. Nah, latar belakang masalahnya apa? Latar belakang masalahnya, Ciber mulai dari kebangkitan gerakan kiri atau anti-kapitalis belakangan ini. Kita tahu belakangan ini ada kebangkitan lagi ya, khususnya sejak krisis ekonomi 2008 yang bermula dari Amerika Serikat. Nah, tetapi kebangkitan gerakan kiri atau anti-kapitalis belakangan ini itu juga memiliki beberapa hambatan yang tidak luput dari kemunduran 3 dekade terakhir. Jadi sejak tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh, ada begitu banyak kemunduran dalam perjuangan kiri, baik dalam ranah politik maupun intelektual. Nah, selama ini itu ada salah satu serangan utama terhadap validitas Marxisme, khususnya terhadap materialisme dan pendekatan ekonomi politiknya, itu dari postkolonialisme, sebuah teori yang juga mengusung cita-cita emansipasi. Menurut mereka, para pengusung gagasan ini, Marxisme dianggap eurosentris, universalis, dan tidak valid dalam konteks selatan. Ini secara umum aja ya, dan kita ambil dari Ciber. Mungkin ada banyak varian dalam postkolonialisme. Nah, tesis dan struktur argumen dari Ciber adalah bahwa secara ironis, kerangka yang diajukan teoretikus postkolonial justru menunjukkan bahwa ia tidak layak menjadi acuan politik radikal. Jadi dia mau membantah postkolonialisme di sini dan dia mau membela Marxisme. Dia menyusun argumennya dalam 2 langkah. Yang pertama, yaitu dia mau membela atau menegaskan kembali tentang universalitas imperatif akumulasi dalam kapitalisme. Kita tahu sama-sama ucapan Marx, akumulasi, akumulasi, akumulasi. Itulah hukum Musa dan para nabi. Dan argumen kedua, yaitu tentang adanya universalitas landasan perlawanan. Kita bisa melihat di sini kuncinya adalah kata universalitas, ya, sesuatu yang dalam banyak teori postkolonial itu digugat. Nah, apa penolakan postkolonialisme atas universalisme secara umum?
Jadi teori ini menganggap bahwa apa yang biasa dianggap sebagai ciri universal manusia itu dianggap tipikal mereka yang menempati posisi dominan. Jadi mereka yang sudah menempati posisi dominan terus lalu menggambarkan suatu gambaran tentang manusia secara universal. Oh, ini loh yang berlaku secara umum pada manusia. Dan kultur Eropa selama ini dijadikan deskripsi umum tentang manusia, dianggap valid secara global. Budaya yang tidak sesuai dengan itu dianggap terbelakang. Menurut mereka, ini merupakan bagian dari strategi utama kontrol imperial. Jadi, teoretikusnya antara lain yang terkenal kayak Andries Spivak, Homi Bhabha, Rana Chit Guha, kelompok subaltern studies, dan lain-lain. Jadi, itu kira-kira kritiknya terhadap universalisme. Nah, masalahnya adalah bahwa Marxisme itu juga bertumpu pada klaim-klaim universal, ya, khususnya universalitas kapital. Bahwa kapital ini punya satu rumusan yang berlaku universal, ya. Artinya kapital mau dimanapun dia ditempatkan, di Amerika, di Eropa, di India, di Indonesia, itu cara kerjanya pasti sama, ya. Hukum imperatif akumulasinya, ketimpangan sosial yang diakibatkannya, dan lain sebagainya. Termasuk juga krisis-krisisnya. Jadi, Marxisme bertumpu pada klaim hukum-hukum umum kapital. Nah, teoretikus postkolonial seperti Chakrabarty itu membantah ini, ya. Jadi, menurut dia yang terjadi pada hari ini itu adalah globalisasi kapital. Betul, kapital itu menjadi sesuatu yang mengglobal, tetapi yang terjadi itu bukan universalisasi kapital. Kenapa? Dia berargumen bahwa ada relasi-relasi sosial yang masih belum tunduk pada kapitalisme. Ya. Jadi dia melihat teoretikus ini banyak dari Asia Selatan, ya. Jadi mereka mencoba berargumen dengan menunjukkan bahwa ternyata yang diproduksi di Asia Selatan gambarannya tidak sepenuhnya sama dengan di dunia Barat. Begitu. Artinya ada relasi-relasi sosial yang masih belum tunduk pada kapitalisme, misalnya feodalisme, begitu. Sehingga akan selalu ada kompromi antara logika universal kapital dengan budaya lokal. Ini anggapannya, ya. Jadi kapital itu tidak terlalu universalis. Dia selalu membuat kompromi antara logika universal kapital dengan budaya lokal. Dan ketika kompromi ini tidak diakui, maka ya ada hegemoni Eropaisme atau Eurosentrisme yang bekerja di dalam klaim-klaim universalis tentang kapitalisme. Vivek Ciper bertanya-tanya tentang klaim ini. Memang betul dia mengakui bahwa ada relasi sosial masih belum tunduk pada kapitalisme, lalu ada kompromi antara logika universal kapital dengan budaya lokal. Tetapi pertanyaan yang penting bagi dia adalah aspek kapital yang mana yang universal? Bantahan dari Ciper. Imperatif kapital adalah ekspansi demi siklus akumulasi. Ini sudah kita pelajari di pengantar ekonomi politik Marxis, ya. Nah, itu yang paling mendasar. Lalu, soal bagaimana sikap kapital terhadap institusi-institusi kultural dan legal, itu bersifat instrumental terhadap tujuan ini. Jadi itu sekunder, ya. Yang paling penting bagi kapital adalah ekspansi dan perputaran akumulasi yang terus berjalan. Bagaimana institusi kultural dan legal itu melayani tujuan ini.
Jika institusi-institusi tersebut menghalangi akumulasi kapital, mereka akan dilibas. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jika posisinya netral terhadap akumulasi kapital? Misalnya, kelompok-kelompok agama yang radikal menentang kapitalisme, ya dilibas, ya kan? Itu mereka termasuk institusi kultural dan legal yang tidak menghalangi akumulasi kapital, dilibas. Tetapi bagaimana jika posisi institusi kultural dan legal tersebut netral terhadap akumulasi kapital? Misalnya agama yang sangat adaptif terhadap akumulasi kapital, mendukung kapitalisme, atau posisinya netral, jadi dia tidak peduli begitu. Juga ekspresi-ekspresi kebudayaan yang tidak menentang akumulasi kapital ini. Nah, di sini karena logika atau imperatif kapital adalah ekspansi demi siklus akumulasi, selama operasi kapital itu berjalan mulus, ia tidak akan peduli lingkungannya seperti apa. Jadi dia tidak akan melibas itu semua. Yang penting mulus akumulasinya. Dan menjadi pertanyaan juga kalau dianggap tadi bahwa ada globalisasi kapital, nah itu apa bukan sebuah universalisasi relasi ekonomi kapitalis juga sebenarnya, ya. Lalu kemudian yang kedua tentang adanya landasan universal perlawanan. Vivek Ciber juga ngotot di sini bahwa ada yang namanya landasan universal perlawanan dalam manusia itu, yaitu apa? Ketika ditindas, mereka akan melawan. Nah, ini yang menurut dia penting untuk dipertahankan. Ya. Karena dalam postkolonialisme itu asal-muasal perlawanan dianggap lokal, spesifik pada budaya kelompok pekerja, lokasi dan secara partikular, bukan ekspresi kebutuhan dasar universal. Jadi nggak ada itu universalisasi dianggap ya, kalau sejarah umat manusia adalah sejarah pertentangan kelas. Nah, jadi itu dianggap lebih pengaruh kebudayaan yang tergantung lokasi dan perkembangannya di mana. Jadi perjuangan yang lahir dari kepentingan materi itu dianggap menempatkan buruh pada rasionalitas borjuis. Jadi nggak melulu orang berjuang itu karena kepentingan materi. Itu justru malah dituduh itu menempatkan rasionalitas borjuis pada buruh. Jadi ada asumsi pasca strukturalisme yang bermain di sini, di mana subjek diasumsikan terbentuk terutama atau sepenuhnya lewat diskursus dan praktik dalam domain yang beragam. Bukan terutama karena posisinya di dalam tatanan sosial masyarakat ya, khususnya posisi kelasnya seperti dalam Marxisme. Nah, pertanyaan dari Ciber adalah, tidak adakah kebutuhan dan kepentingan universal pada agen ini? Misalnya, sebelum dia mengembangkan kebudayaannya, tentu ada kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, dan papan. Ciber ngotot atau menegaskan bahwa ada yang universal, harus ada yang universal. Tidak ada kebudayaan yang bertahan, yang menghapus atau mengabaikan nilai kebutuhan dasar. Jadi semua fondasinya itu, mau kebudayaan Eropa, Amerika, India, Asia Selatan, Timur, apa semua kebudayaan dibangun dari kecukupan kebutuhan dasar. Jadi ia adalah prasyarat reproduksi kebudayaan. Marx, sekali relasi kapitalis beroperasi, agen-agennya akan terhisap ke dalam imperatifnya. Inilah fondasi eksploitasi sekaligus perlawanan atasnya. Jadi, ketika kelas pekerja terkunci dalam ketergantungan antagonistik dengan kapital, karena imperatif kapital yang sifatnya universal itu, nah, maka ini yang akan mendorong perjuangan kelas. Bukan semata-mata karena
adanya rasionalitas tertentu yang ditanamkan pada dirinya. Jadi si Vivek Jipper sangat menyayangkan ya bahwa hari ini poin ini pun harus dipertahankan, itu menunjukkan kemunduran yang sudah amat parah dalam perkembangan ideologi di dalam dunia yang kita tinggali pada hari ini. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun media sosial kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook.